Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 499 ayat 2 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 28 yang berkata demikian. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dirunut dari masa pembuangan bangsa Yehuda ke Babel, pada masa Raja Nebukadnezar, pada masa kehancuran bangsa Yehuda oleh bangsa Babel, terjadi penawanan atas seluruh bangsa Yehuda dalam 3 gelombang. Pada penawanan gelombang pertama, bangsa Babel menawan masyarakat Yehuda dari golongan kaum bangsawan dan tenaga ahli. Salah satu tawanan gelombang pertama ini adalah Daniel beserta dengan teman-temannya. Ketika Raja Nebukadnezar meninggal, maka tongkat kerajaan dipegang oleh Raja Belsasar, yaitu putra Nebukadnezar sendiri. Namun demikian, karena kesombongan Belsasar dalam perbuatan jahatnya di mata Tuhan, maka berakhirlah masa kekuasaan bangsa mereka, orang Kasdim itu, pada masa kepemimpinan Belsasar. Akhirnya kerajaan Babel itu jatuh ke dalam kekuasaan bangsa Media dan bangsa Persia. Pada masa kekuasaan Raja Darius, pemegang tampuk kepemimpinan setelah keruntuhan bangsa Babel, Daniel, bangsa Yehuda orang buangan itu, diangkat oleh Raja Darius menjadi pejabat tinggi pada pemerintahannya. Tetapi oleh karena keiri hatian para pejabat-pejabat lainnya kepada Daniel pada saat itu, maka Daniel dijebak dengan mendesak raja untuk membuat undang-undang yang baru, yaitu tentang larangan beribadah kepada ilah lain selain daripada kepada raja sendiri dan kepada dewa raja.
dan siasat mereka ternyata berhasil menjebak Daniel. Sehingga Daniel dijatuhi hukuman mati dengan memasukkannya ke dalam goa singa. Namun demikian saudara jemaat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa, Daniel selamat dan tidak terjadi apa-apa atas dirinya. Sesungguhnya hati raja sangatlah sedih atas peristiwa yang sedang menimpa Daniel. Sesungguhnya raja itu tidak rela memerintahkan untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Namun karena desakan para pejabat lainnya yang iri kepada Daniel, maka dengan terpaksa Raja Darius memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi raja itu berharap kiranya Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel dapat menyelamatkannya. Karena raja itu tidak rela kalau ada sesuatu yang mencelakai Daniel. Maka satu malam itu Raja Darius berpuasa, gelisah dan tidak tidur. Dan pada saat pagi-pagi sekali, saat fajar menyingsing, Raja Darius langsung pergi ke gua singa untuk melihat Daniel selamat atau tidak. Maka dengan suara yang sayu, raja itu memanggil Daniel untuk mengetahui apakah Daniel selamat. Dan ternyata jemaat Tuhan, Daniel langsung menyahut dari dalam goa singa, menjawab seruan raja itu. Karena mendengar suara Daniel menjawab dari dalam, maka senanglah hati raja, disertai dengan raja takjub dan heran akan mujizat Tuhan Allah yang dia lihat terjadi atas diri Daniel. Karena keheranannya melihat mujizat Tuhan itu, maka Raja Darius mengumandangkan pernyataan imannya tentang Tuhan Allah Daniel, sekaligus memerintahkan semua kerajaan yang berada dalam kekuasaannya dengan berkata, "Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Raja Darius menjadi takut terhadap Tuhan Allahnya Daniel, Allah yang kita sembah. Bukan hanya itu saja, bahkan Raja Darius memerintahkan agar rakyat seluruh kerajaan yang dibawa kekuasaannya juga menaruh rasa takut kepada Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Raja Darius mengakui bahwa hanya Tuhan Allahnya Daniel lah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak binasa dan kekuasaannya tidak berakhir. Itu telah dibuktikannya lewat kuasanya yang dapat menjamin untuk melepaskan dan menolong siapa yang ingin ditolongnya, serta mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi seperti yang terjadi kepada Daniel sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, renungan ini menyemangati dan memotivasi kita juga untuk selalu beribadah hanya kepada Tuhan Allah, serta semakin percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan kita, dan juga supaya kita hidup damai sejahtera dengan tidak mengkhawatirkan akan apapun juga dalam hidup kita ini. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kerajaan dan kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya, penguasa yang tidak tergantikan dengan kuasa lain dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang maha dahsyat, yang menjamin keselamatan orang yang percaya dan yang menaruh harap kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 18 dan ayat 20, demikian dikatakan, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jaminan itu telah dikumandangkan oleh Tuhan Allah jemaat Tuhan lewat ucapannya yang berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita untuk digembalakan, untuk dituntun oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan berharaplah hanya kepada pertolongannya. Jangan kita meminta, menaruh harap dan menaruh percaya kepada ilah lain dan juga kepada kekuatan kita sendiri. Sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Tetaplah kita setia beribadah kepada Tuhan, tanpa ada rasa takut terhadap intimidasi dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimanapun tingginya tingkat kehebatan strategi orang lain, segigih apapun usaha orang untuk mencederai kita, kuasa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita dari segala rancangan yang jahat, dan juga untuk menyelamatkan kita dari rancangan yang membinasakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat perlindungan dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh hidup dan selamat oleh karena perlindungan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Engkau adalah Tuhan yang hidup, penguasa di atas segala kuasa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kuasa dan kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah keselamatan kami, dan kuasa-Mu lah penolong dan penyelamat hidup kami. Ya Tuhan, bangunlah iman percaya akan Engkau dalam hidup kami masing-masing, supaya kami hidup percaya, berserah diri, dan datang bernaung, berlindung kepadamu setiap saat di dalam kehidupan kami, supaya kami beroleh keselamatan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Lindungilah kami dari segala ancaman bahaya yang membinasakan hidup kami. Lindungilah juga kami dari kuasa-kuasa si jahat, yaitu kuasa iblis yang berusaha untuk menggiring kami kepada kebinasaan. Tolonglah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Maha Tabib Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan atas mereka. Lawatlah mereka Tuhan lewat kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka. Berkatilah segala usaha para medis yang merawat mereka, supaya mereka menjadi jalan kesembuhan oleh karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Pulihkanlah kembali kesehatan mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan untuk selalu menjagai mereka, untuk menuntun perjalanan hidup mereka hari demi hari di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan keselamatan kepada kami di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan berkati Tuhan semua apa yang kami kerjakan. Dan berilah perlindungan kepada kami dan juga kepada anak-anak kami, keluarga, dan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa kami. Dengan darah-Mu yang kudus,
kami boleh Engkau kuduskan dari segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk menerima kekudusan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.